Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, kembali lagi di Philip Morning Market Call, edisi Rabu, 14 September 2022. Seperti biasa, kita akan memulai dengan penutupan ISG kemarin, di mana penutupan ISG kemarin mengalami penguatan sebanyak plus 0,88%, dan kalau kita lihat dari bursa Asia lainnya juga cenderung variatif, di mana ada Hang Seng yang mengalami minus 0,18% dan Nikkei plus 0,25% dan STI plus 0,47%. Untuk FTSE dan DAX kompak mengalami pelemahan dengan pelemahan di sekitar area 1%. Untuk FTSE minus 1,17%, DAX minus 1,59%. Pelemahan tertinggi kalau kita bandingkan dengan bursa-bursa lainnya terlihat pada bursa Amerika, di mana pelemahannya Nasdaq saja sampai ke area minus 5,16%, diikuti SP 500 minus 4,32% dan DJI minus 3,94%. Dan untuk bursa komoditas, kalau kita lihat kebanyakan cenderung mengalami pelemahan, baik WTI dan Brent mengalami minus 0,23% dan minus 0,50%, dan gold kembali lagi jatuh di minus 0,40%. Dan untuk nikel dan tin dan copper juga kompak mengalami pelemahan dengan minus 1,26%, minus 0,38%, dan minus 1,09%. Berbeda dengan CPO atau kalau kita lihat coconut palm oil itu plus 5,92% sendiri, dan coal tetap pada zona 400 metrik dolar per tonnya dengan penguatan plus 0,42%. Kemudian kalau kita lihat daripada penutupan ISG kemarin, masih mencatatkan net foreign buy sebanyak plus 1,23 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat secara kumulatif year to date, masih tercatatkan net foreign buy sebanyak 68,94 triliun rupiah. Kalau kita lihat daripada 5 top 5 net foreign buy-nya, dari yang tertinggi sampai terendah ada BMRI, BCA, ASI, MBKA, dan BBNI. Diikuti juga dengan yang top 5 net foreign sell, yaitu ada Bumi, BBRI, Link, ITMG, dan Madro. Kalau kita lihat daripada pergerakan secara teknikal kemarin, kemungkinan ada terjadinya koreksi terhadap tren bullish yang terjadi, jadi ada kemungkinan candle yang terbentuk adalah bearish, dengan support resisten pergerakan yang mungkin ada sekitar area tersebut, yaitu 7.145 sampai 7.375. Dan ada kabar juga dari Bursa Amerika Serikat, di mana kalau kita melihat ketiga indeks mengalami pelemahan bahkan sampai ke area 3-4%, baik SP 500, DJI, dan Nasdaq. Dan kalau kita lihat itu merupakan hari, ya, kalau masalah kalau kita bilang hari terburuk lah daripada penurunan yang terjadi, di mana kalau kita lihat kebanyakan dari Juni sampai 2020 dia itu paling buruk penurunannya, signifikan sampai minus 4, sekian persen Nasdaq. Dan ini dipicu kelihatannya oleh data inflasi yang keluar, di mana kalau kita lihat ya, data CPI, walaupun dia sebenarnya dari data bulan lalu, bulan Juli yang 8,5%, jadi 8,3% secara year on year, di mana ini terendah dalam 4 bulan terakhir, itu tetap aja kalau kita lihat itu di atas daripada forecast atau daripada estimasi yang diberikan oleh analis. Dan core CPI ini beda, hasilnya ada, kalau kita lihat ekspektasi market, ada ekspektasi daripada analis ada 0,1%, ternyata mengalami kenaikan sampai 6,3%. Kalau kita lihat kebanyakan kenaikannya waktu itu berdasarkan daripada kebanyakan dari food prices yang meningkat. Kemudian juga adapun daripada obligasi 10 tahun Amerika Serikat kembali mengalami penguatan dan sekarang tetap bertahan di dalam zona 3%-nya, yaitu di peningkatan sebanyak 5,9 BPS menjadi 3,42%, sedangkan untuk yang obligasi yang tenor 2 tahun mengalami peningkatan 17 BPS menjadi 3,74%. Dan ekonomi ini, kebanyakan investor itu banyak yang takut akan terjadinya kemungkinan resesi yang terjadi pada Amerika Serikat, mungkin juga terjadi pada beberapa negara lainnya. Kalau kita lihat, karena adanya peluang untuk The Fed, kalau berdasarkan daripada data inflasi yang tidak terlalu terjadinya easing, apalagi kalau ada CPI yang meningkat, ada kemungkinan mereka akan melanjutkan daripada
monetary tightening-nya atau kita bisa bilang peningkatan daripada suku bunga untuk setidaknya menurunkan daripada inflasi yang tinggi saat ini. Kemudian kita lanjut ke kabar korporasi. Yang pertama ada MBAP atau PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk yang berencana untuk membagikan dividen interimnya untuk tahun 2022 ini dengan sebanyak 1.030 per lembar sahamnya. Dan kedua ada PPRO atau PT PP Property Tbk yang menganggarkan belanja modalnya sebanyak 200 miliar rupiah pada tahun 2022. Dan yang ketiga ada PT Fast Food Indonesia Tbk yang menargetkan sales atau penjualan atau pendapatan sampai 6,3 triliun rupiah pada tahun 2022. Kemudian untuk rekomendasi daripada Philips Sekuritas yang kita berikan ada 3, yaitu pertama ada Unilever, yang dimana kalau kita lihat memang adanya candle Marubozu yang terbentuk kemarin disertai dengan stokastik yang mengarah ke atas. Adapun peluang penguatan sementara ke sekitar area sideways-nya sampai ke area 4840 atau sampai ke area 4940 sebagai area target price 2 dengan mempertimbangkan area stop loss pada level 4440 atau area batasan risiko. Kita lanjut dengan MPMX. MPMX ini kalau secara tren, short term trendnya cenderung sideways, medium trendnya lagi mencoba untuk bergerak bullish, dan pergerakan sudah di atas daripada garis biru atau exponential moving average yang menunjukkan bahwa adanya tren yang bergerak di dalam tren bullish atau tren menguat. Dengan target buy yang disarankan di level 1040, stop loss yang disarankan di 995, target price-nya ada di sekitar area 1095 sampai 1140 sebagai target price keduanya. Dan kita akan lanjutkan dengan MTEL, di mana MTEL terlihat adanya potensi untuk mengalami penguatan. Kalau kita lihat secara tren, stokastik juga inline ya. Kalau trennya bullish dan stokastik juga bentuknya golden cross pada area oversold-nya. Adapun peluang untuk mengalami penguatan sementara ke level 795 atau ke 805. Stop loss yang disarankan sebagai area pembatasan resiko ada 755. Oke, untuk sesi pertama akan diakhiri sampai di sini. Akan dilanjutkan dengan sesi kedua, di mana Bapak atau Ibu bebas bertanya terkait dengan technical outlook atau arah pergerakan harganya kira-kira kemana berdasarkan daripada analisa teknikal. Dan bisa diketik kode saham yang melalui kolom Q&A. Silakan bertanya dan mengetik kolom Q&A, kami akan berikan waktu sebanyak 1-3 menit untuk menanyakan atau mengetiknya di kolom Q&A. Kita akan kembali lagi dalam 3 menit ke depan.
Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan pertama dari Bapak Robertus Immanuel yang bertanya tentang saham Telkom, KLBF, dan PTBA. Untuk Telkom kelihatannya adalah penahanan pada level 4660, penahanan pada level resisten 4660 yang bertembus. Kelihatan ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut yang bisa dicapai ke support terdekat di level 4470 atau ke level support keduanya di level 4390 untuk area pelemahan selanjutnya yang mungkin akan dituju. Secara tren maupun dia trennya bullish, kalau kita lihat stokastik juga mulai mengarah ke bawah dengan penahanan pada area resisten, kelihatannya ada peluang untuk bergerak melemah terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya yaitu KLBF yang ternyata kita pernah sampaikan ada kemungkinan ternyata naiknya impulsif sekali terjadi dalam 2 hari ke belakang. Daerah penahanan yang sampai saat waktu itu udah lama ya tidak tertembus di 1740, akhirnya tembus dan bakal mencapai ke area high-nya di 1830. Penembusan pada area ini disertai dengan misalnya cukup impulsif, mungkin merupakan satu pertanda masih adanya peluang untuk penguatan ke depan. Peluang penguatan yang mungkin bisa dicapai ada di level 1870 sebagai area selanjutnya yang mungkin akan disentuh dengan memperhatikan area support bisa di level 1.700 rupiah. Itu yang mungkin kalau peluang penguatan yang terjadi. Terdekat itu di sekitar area tadi yang kita sebutkan. Dan di sekitar di sini 1860 juga ada, 6075 itu bisa dicapai. Selama dia bergerak di atas area support yang saya tadi sampaikan ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi dengan saham berikutnya yaitu PTBA. Kalau kita lihat daripada saham PTBA atau Bukit Asam ya, masih kelihatan ada kemungkinan untuk gerak menguat lebih lanjut dengan kemungkinan menguat ke area resisten di level 4480 sampai 4500 ada peluang ke area sana dengan mempertimbangkan area support pada level 4240 sebagai area penahanannya. Kemudian kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Hendra, bertanya tentang saham DOIT dan BRPT. Saham DOIT masih ada peluang selama dia bergerak di atas area support 370-an dan area selanjutnya yang mungkin tersentuh adalah ke depannya di 465 atau yang kedua bisa jadi di level 480 apabila melewati area 465. Kemudian akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari Bapak Anda lagi bertanya tentang saham BRPT. Kalau dari BRPT memang pergerakannya cenderung ketahan ya di area resisten, di mana penahanan dari resisten di level Rp890. Penahanan ini belum bisa tembus dan kelihatannya terbentuk candle yang cukup impulsif, sehingga ada peluang untuk mengalami pelemahan sampai ke level 825 atau ke area 810 ke depannya daripada pergerakan saham BRPT. Dan dilanjutkan lagi dengan pertanyaan dari Bapak Aris Sasmito yang bertanya tentang saham SIDO, MYOR, dan BJBR. Kita mulai dari saham SIDO. Kalau dari saham SIDO memang pergerakannya masih cenderung bergerak kemungkinan untuk melanjutkan daripada pelemahan yang terjadi. Pergerakan yang kalau kita lihat secara tren bergerak dalam tren bearish dan stokastik pun masih mengarah ke bawah menunjukkan bahwa ada peluang untuk bergerak melemah. Pelemahan yang mungkin akan tercapai ke level support berikutnya ke depannya bisa mencapai level 675 sebagai area support berikutnya yang akan tersentuh. Sekarang masih ketahan di area resisten 790-an yang menunjukkan bahwa sebenarnya dia masih dalam trend bearish dan pergerakan juga terlihat daripada dynamic resistennya yang belum terlewati. Dia masih bearish, ada kemungkinan untuk melanjutkan daripada tren yang sedang berlangsung. Kemudian kita akan lanjut dengan MYOR. MYOR ini juga kelihatan
perhatikan terhadap level support pentingnya ada di level Rp1.700. Apabila stokastiknya mengarah ke atas, tapi kalau kita lihat dari seperti ini, selama dia belum mampu menembus area level resistance 1.900, lebih baik wait and see dulu, soalnya ada peluang dia melintas kembali terhadap area support di level Rp1.700. MYOR, kita lanjut ke BJBR. Hedge, pada isinya. Untuk BJBR, selama dia bergerak di atas pada level support 1.350, adapun peluang penguatannya masih ada, bisa jadi dia sampai ke area 1.410 sampai 1.415, atau ke depannya bakal menyentuh area resistance yang lebih jauh di 1.440. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke saham berikutnya, yaitu Cobex, DRMA, ISSP, dan TNCA. Yang dari Ibu Hartati. Untuk saham Cobex secara tren masih bergerak dalam tren bearish dengan penahanan yang jelas di level resisten di level 395 sampai 394 sampai 398. Penahanan ini masih jelas terlihat dan belum mampu melewati area tersebut. Adapun peluang pelemahan yang mungkin terjadi masih terbuka. Ini ada support lagi terbentuk, bisa jadi ke 365 kembali. Perhatikan area resisten 394 sampai 396 sebagai area yang mungkin akan ditembus atau jadi area penahanan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan saham DRMA. Saham DRMA, kalau kita lihat memang pergerakan yang cenderung bergerak dalam maupun trennya bullish, atau terjadi penahanan pada area resisten 753 selama dia bertahan di 753, 750, selama dia tertahan di 750, adapun peluang pelemahannya kelihatannya lebih terlihat untuk sekarang, kemungkinan bisa sampai retest dulu ke area support terdekat di 655 untuk ke depannya. Ini pergerakan saham DRMA. Kemudian kita akan lanjutkan dengan ISSP. Saham ISSP bergerak di atas area support 286, masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level 314 atau ke depannya bisa sampai ke level 326. Dan catatan dia mampu menembus level 314-nya. Stokastik juga mengarah ke atas. Ini ada momentum untuk mulai penguatan ke area tersebut. Ada peluang ke area sana. Kemudian kita lanjut ke saham TNCA. Saham TNCA jelas pergerakannya dalam tren bearish. Kalau kita lihat ya, ada peluang pelemahan yang jelas terlihat, terobosan pada trend line disertai dengan penurunan atau pergerakan pelemahan di bawah daripada garis warna kuning atau ungu. Menentukan resisten juga dari sekitar sana di 595. Ada kemungkinan untuk bergerak melemah lebih lanjut ke arah level support 398 sampai 400 ke depannya, atau bahkan ke level yang lebih rendah di level 350. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu saham BMRI dan IPO. BMRI, oh ini nembus ya. Bentar. Iya, nembus area, ini udah all time high-nya ya. Untuk BMRI, kita lihat dulu secara Fibonacci-nya. Ini salah tarik. Wait. Kita pakai Fibonacci yang di retracement aja.
Ini ada kemungkinan ke 9650 untuk 9625 sampai 9650 untuk ke depannya sama dia bergerak di atas support 8750. Eh, Pergerakannya kelihatan bisa sampai ke sana terdekat. Kemudian kita bisa lihat lagi apabila nanti melewati 9650 baru ada peluang mungkin kelanjutkan ke level-level dekat Rp10.000. Sama dia bergerak di atas area supportnya, yaitu supportnya sebenarnya yang paling kelihatan di level 8350, 8325. Sebenarnya seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait dengan saham Inco. Kalau saham Inco, ya waktu itu kita sampaikan juga bahwa masih bergerak menguat. Yang sekarang kalau kita lihat ini lebih ke arah ada gap. Kelihatannya walaupun sedang tren yang mulai bergerak menguat, ada peluang untuk menutup gap-nya terlebih dahulu ke level 6450. Ada kemungkinan ke arah sana daripada pergerakan saham Inco. Kemudian kita akan lanjutkan ke pertanyaan dari eh, San- Ba- Bapak Santiyoso Aji, di mana dia bertanya tentang saham BBRI, ALI, sama ASI. Saham BBRI. Saham BBRI kelihatannya ada peluang untuk koreksi juga dulu ya daripada tren yang terbentuk. Ada peluang mungkin untuk koreksi ke level 4450 untuk kedepannya, dengan dimana kalau kita lihat pertahanan pada resisten 4690 ya sampai kena area resisten, itu kena target konsen, kena target 1 atau target 2 nya sudah kena daripada awal itu diberikan ya BBRI, kalau mengikuti daripada stop loss target yang diberikan. Kemudian kita akan, kalau kita lihat didukung juga dari stokastik ya, stokastiknya ngarah ke bawah, jadi kemungkinan dia bergerak koreksi terlebih dahulu. Yang kita lanjutkan dengan saham ALI. Kalau saham ALI, itu kita lihat memang pergerakannya sekarang ketahan di area resisten 9.525, dan kalau kita lihat pergerakannya cenderung bergerak di bawah resisten terbentuk cenderung lebih rendah. Kalau kita lihat ya berkali-kali lebih rendah. Dan di sini 9850, di sini ada lagi di 95.600. Sekarang ada kemungkinan juga untuk bergerak melemah dulu. Pergerakan tren cenderung bearish, ada peluang untuk bergerak melemah ke level 9150 untuk pergerakannya. Kemudian kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Santioso, masih bertanya tentang saham Asia. Kalau saham Asia, macam mana bilang capaian naik, ternyata naik. Masih oke pergerakannya, masih di atas garis biru, menunjukkan bahwa trennya cenderung bullish. Kalau kita juga ada penembusan terhadap area resisten, yaitu di level 7025. Tembus, ini sama dia bergerak di atas level ini, 9625 masih oke. Masih ada peluang untuk mungkin bergerak muat ke sekitar level selanjutnya resisten di level 7350. Masih ada peluang ke sana, sama dia bergerak di atas 6.600 rupiah. Dan kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait dengan saham Pegas dan Keras. Kalau saham Pegas, ini hmm, tergantung daripada penutupan candle ya, terbentuk pada hari ini. Kalau kita lihat daripada supportnya sekarang ada di level 1780 untuk terdekatnya,
resisten ada di level 1990 apabila nanti ini kan gap down dan disertai dengan penguatan mungkin sampai ke gapnya disesuai dan pembentukan candle yang seperti terbentuk candle seperti 27 Juli atau pada terbentuk 19 Agustus 2022 ada peluang mungkin bergerak menguat kembali sementara ke level 1920-an. Kemudian kita akan bahas hal selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Emi, pertanyaan tentang saham ALI. Oke, tadi sudah dibahas ya ALI ya, pergerakannya cenderung bisa melemah ke level-level support misalnya di 9125 atau bisa pergerakan cenderung bearish soalnya ya, dan mungkin ke Rp9.000 ke depannya. Sama dia bergerak di bawah level resisten 9.825. Dan kita akan lanjutkan ke saham Pegas tadi sudah keras belum ya? Keras dari Bapak Robert Senjaya tentang saham keras. Saham keras itu sempat direkomendasikan dan kena area target 2-nya dan sudah kena. Apabila dirasa cukup silakan untuk pertimbangan taking profit. Untuk ke sini kelihatannya ada peluang untuk bergerak melemah terlebih dahulu ya untuk koreksi ke area support. Kedepannya bisa jadi untuk koreksi dulu ke support level 424 sampai 426 maka koreksi ke area tersebut. Kemudian kita bisa lanjutkan ke saham SRTG, INKP, PTPP, dan BBRI. Pertanyaan dari Ibu Natania. Untuk saham SRTG, kita lihat memang pergerakannya cenderung bergerak dalam penguatan, di mana dia menembus resisten, terus kemudian dia dites, kemudian coba menembus lagi. Kemudian kalau kita lihat memang ada di supportnya sekarang ada di level 2680 untuk level supportnya. Resistennya terdekat ada di level selanjutnya mungkin 7 ada di level 3080 sampai 3100 selama dia bergerak di atas ini ya 2600 2690 masih ada kemungkinan untuk bergerak ke level resisten yang tadi disebutkan. Kemudian kita akan lanjut dengan pertanyaan berikutnya yaitu saham INKP, PTPP, dan BBRI. BBRI tadi sudah dibahas ya, kita langsung lanjut ke INKP. INKP ini kelihatannya ada peluang untuk bergerak melemah. Kalau kita lihat melemah terlebih dahulu untuk koreksi, ada kemungkinan koreksi ke level 8950 sampai 8975 dengan resisten sekarang di level 9.900 ya. Resisten levelnya kalau kita lihat ada kena resisten, ada kemungkinan untuk koreksi dulu ya ke mungkin ke level-level 8975 sampai 950 sampai 8975 ada kemungkinan ke area sana terlebih dahulu untuk pelemahan sementara dari tren bullish yang mulai terbentuk. Kemudian kita lanjut ke saham PTPP. Saham PTPP cukup oke dengan pergerakannya, ada peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut sama dia bertahan di area support 975. Adapun peluang penguatan bisa jadi sampai ke level 1075 atau ke level 1.100 rupiah sebagai area yang akan dicapai. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Asia. ASI kita belum bahas ASI. ASI tadi kayaknya udah dibahas. Kita lanjut ke IMPC sama BBNI terlebih dulu. Kalau IMPC ya, selama dia bergerak di atas support 3740, 3730, dengan stokastik mengarah ke sini masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level 4100 atau ke level resisten berikutnya di level 4200 rupiah. Masih ada peluang untuk bergerak ke arah sana daripada saham IMPC. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jerry tentang saham BBNI. Kalau saham BBNI kita lihat memang pergerakan yang cenderung
kita ini gap juga ya, bentuk gap. Dia cenderung bergerak dalam tren bullish juga. Ini kalau dilihat masih ketahan di support 85.50. Adapun peluang penguatan yang mungkin akan dicapai ke depannya, mungkin masih bisa dilakukan penguatan sampai ke level 9.900 atau ke level 9.200 rupiah untuk ke depannya daripada saham BBNI. Dan kita ada pertanyaan juga dari Bapak Julius tentang saham BBCA. Saham BBCA, pergerakan kenaikannya mulai terjadi korektif walaupun secara cenderung masih naik dan ternyata ada penembusan terhadap level resisten 8.300. Kemungkinan adanya koreksi untuk ke depannya mungkin bisa koreksi ke level 8275 terlebih dahulu atau ke level 8.200 daripada pergerakan yang terjadi. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Clarissa, bertanya tentang saham ISAT dan Harum. ISAT sempat kena daripada target satu yang diberikan dan kalau nggak salah udah mau kena target 2-nya. Atau lebih, kan udah melebihi di sekitar sini kalau target 2-nya di atas sini. Bisa dicek di Forms ID atau di Telegram, itu udah kena target 1 yang jelas. Jadi kalau kita lihat sekarang, dari trennya cenderung masih bergerak dalam tren bullish. Supportnya itu ada di level 6.900. Adapun peluang penguatan masih ada kelihatannya, selama dia masih bisa menembus level 7.400, ada peluang untuk menguat ke level selanjutnya ke 7575 atau ke level 7.600 rupiah untuk kedepannya daripada pergerakan saham yang terbentuk. Kemudian kita akan lanjutkan ke pertanyaannya masih dari Clarissa tentang saham-saham Harum. Harum ini masih bergerak menguat ya. Masih udah menyentuh daripada level yang kita pernah bahas di webinar pagi 1950 tersentuh. Apabila nanti ngelewatin lagi daripada level 1955 ke depannya, berarti masih ada peluang mungkin untuk bergerak menguat ke level 19 ke level berikutnya di level gap yang mungkin belum tertutup di level 2060 sampai 2070 rupiah apabila menembus pada level 1950 yang pernah kita bicarakan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu saham yang ditanya oleh Bapak Leo, bertanya tentang saham MBAP dan KIN. Oh, saham MBAP masih bergerak dalam tren bullish. Kalau kita lihat ya. Terus mungkin kita pakai Fibonacci dulu. Ini udah all time high. Bentar di area mana kah? Fibonacci-nya. Oke, sini. Fibonacci retracement dulu. Coba. Udah lewat 1618 ya bahkan. Ada kemungkinan dia bisa melanjutkan ke rasio berikutnya. Mungkin ke sekitar area 11.000. Ya, kita area 11.000 bisa dicapai. Apabila dia masih bergerak di atas area supportnya nanti ya, masih bergerak di atas area support 8.000. 8.000 sini support lalu ini 8.425 sama dia bergerak ke sana ya. Ada peluang ke area 11.000-an. Kalau tren masih bullish juga, stokastik mengarah ke atas. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu tentang saham KIN. Oh, saham KIN ini sempat bergerak yang cukup impulsif naik, kemudian ditutup dengan candle inverted hammer ya. Ada kemungkinan ini akan bergerak cenderung kalau lama dia tertahan di level resisten 855, kayaknya ada peluang untuk bergerak untuk support lagi terlebih dahulu dekat-dekat ke level 650-an ya. Dakwanya ke sana daripada pergerakan saham KIN. Sama dia belum bisa menembus level 855 ya, di mana
ada terjadi penolakan yang cukup impulsif terhadap pergerakan saham yang tersebut. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya tentang saham Arto. Saham Arto, kalau kita lihat jelas bergerak masih dalam tren bearish. Pergerakan di bawah trendline, coba retest, kemudian ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut. Adapun peluang pergerakan melemah yang mungkin bisa dicapai ke depannya di level 7375 atau ke level lebih rendah support 6.500 rupiah. Masih ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut daripada saham ini. Kalau kita lihat dari secara tren juga pergerakannya cenderung melemah walaupun kendalanya cenderung nggak gitu besar, tapi pelemahannya itu kelihatan konstan terjadi daripada pergerakan sahamnya. Dengan kalau kita lihat resistennya terbentuk lebih rendah terus sampai hingga saat ini. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu saham Adro, Sarum, ITMG, dan LSIP. Adro kita belum bahas ya. Adro, Harum, ITMG, LSIP. Oke. Adro itu supportnya ini terdekat ada di level 3850. Ini kelihatannya kalau menguat sampai ke level 4060, 4060-an, 4080 masih bisa tercapai. Sama dia bergerak di 3860. Supportnya begitu, stokastik juga mengarah ke atas. Kemungkinan sama dia bertahan di atas support, dan kemungkinan ke area sana. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya tentang saham Harum. Harum tadi dibahas ya. Kita lanjut ke ITMG. ITMG sama LSIP. Kita belum bahas ITMG dan LSIP. ITMG sempat kena target, terus kemudian sekarang masih bergerak. Kalau ini sih lebih ngarahnya ini bisa koreksi dulu ya, sama ketahan di level resisten 44.750. Adapun peluang untuk bergerak melemahnya mungkin sampai ke level 41.725 ya. 725 atau 750 ada peluang untuk ke sana. Untuk koreksi atau bukan ke sini ke area sebelumnya di 41.175. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan tentang LSIP. Untuk saham LSIP, masih ada peluang untuk bergerak melemah selama dia ketahan di area resisten 1250. Saya ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke level 1150 atau ke level 1130 untuk ke depannya. Kemudian dilanjutkan dengan saham dari Ibu Lydia tentang VRNA. NKP tadi kayaknya udah dibahas, VRNA dan ACST. VRNA kelihatannya nih sama yang sering stagnan ya pergerakannya, setelah bergerak menguat itu level 150. Ya, level 150 ini mana jadi penahanan atau terbentuknya resisten baru. Adapun peluang untuk bergerak melemah kelihatannya terlihat dengan stokastik yang arah ke bawah, ada peluang untuk bergerak ke area 120 sampai ke 123. Nah, kemungkinan bergerak melemah ke area sana untuk kedepannya daripada saham tersebut. Dan kita lanjut ke saham ACST. Saham ACST. Saham ACST, oke, ini sempat muat ya. Saham ACST kelihatannya ketahan di area resisten level 230-an. Masih ada peluang untuk gerak lemah ke level 200 rupiah. Dia kelihatannya akan bentuk base terlebih dahulu, base kecil. Di saat tren ini masih bullish. Mungkin kalau terjadi penembusan pada level 230 akan terjadi mungkin lanjutan penguatan yang terjadi. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham
ASI. ASI tadi udah coba cek dulu ya. Bentar. Udah sepertinya saya tanya dari Diwan Daru, dia masih sama pergerakan di atas level 7025, sudah peluang penguatan ke level 7.325 sampai 7.350 atau bahkan ke level selanjutnya di 7.475 ke level 7.500. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya, saham Goto ya, Goto sama Antam kita belum bahas. Saham Goto ya ternyata benar menyentuh daripada area supportnya dan lanjutkan pelemahan ke level 275 dan menembus bahkan 275 tersebut, 274 tersebut. Nah, ini lagi mencoba menguat daripada pergerakan yang terjadi, tergantung daripada closing. Kalaupun terbentuk closing yang baik, itu bergerak dalam tren bearish. Kemudian nanti dia melanjutkan daripada pola bearish yang sekarang masih berlangsung. Penahanannya jelas di level resisten ini, level resisten 346, ini cukup kuat. Ini ada peluang untuk bergerak melemah ke level 250-an, 256, 254, atau ke level saja dari 230. Takutnya melanjutkan daripada pola terbentuknya tren bearish. Dan kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Tania bertanya tentang saham BMTR dan MNCN. Dengan BMTR perhatikan pada level support 3470 sampai 342. Sama dia masih bergerak di atas level tersebut, kita masih aman. Kalau nanti menembus baru bisa jadi melemah ke level-level support di level 330-an. Sekarang masih aman gerakannya, resistennya terdekat sekarang ada di level 400 rupiah, ya 400 rupiah, dan ini lagi membentuk resistance baru di 390. Pergerakannya masih dalam tren bullish maksudnya daripada masyarakat tadi. Kemudian sama dia masih bergerak support ya. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang saham MNCN. MNCN ini pergerakannya sudah cenderung bergerak dalam tren bearish. Penahanan pada level area resisten 925, ada peluang masih ada kemungkinan bergerak melemah ke level support 870 sampai 870 rupiah atau bahkan ke area berikutnya di 850. Jadi kalau dari pergerakan seperti ini lebih baik berhenti dulu sampai terjadi perubahan tren. Kemudian kita lanjut ke saham MDKA. MDKA masih sesuai daripada rekomendasi yang diberikan sehari lalu. Perhatikan level support dan resistennya sebagai area target, dan bagi yang merasa cukup juga boleh silakan silakan lagi profit, itu tergantung daripada preferensi masing-masing investor. Kemudian untuk resisten kedua, kalau mulai daripada resistennya yang terdekat itu sekarang itu di 4540 yang bisa dicapai atau ke level 4740-an. Kalau di gap itu bisa di 4940. Nah, kalau mengikuti rekomendasi yang diberikan juga boleh targetnya itu stop loss-nya. Kemudian kita lanjut ke saham PNBN. PNBN kita belum bahas ya, PNBN. Ini saham grup Panin yang ditanyakan dari Ibu Stella. PNBN. Seingat saya itu ada ngasih PNBN atau PNIN nih, itu ya. Ini masih bergerak dalam tren yang cukup bullish, masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level 2260. Oke, pada pergerakan saham PNBN, kalau kita lihat juga secara trennya masih bergerak di atas garis biru, didukung juga dengan stokastik mengarah ke atas yang menunjukkan masih ada peluang untuk bergerak menguat ke area resisten. Kalau kita lihat resistennya di level 2240 atau ke level 2270. Penembusan pada 2270 menunjukkan mungkin bisa mencapai ke level selanjutnya yang bisa dilihat menggunakan resisten historis ataupun menggunakan garis Fibonacci extension atau retracement, tergantung daripada tools yang bisa dipakai oleh tadi.
Kemudian kita akan lanjut ke saham PNBS. PNBS juga masih ada peluang untuk bergerak menguat selama dia bergerak di atas area support Rp70, masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level 78 sampai Rp80, ada peluang ke sana dan pergerakannya sangat cukup tipis ya. Kemudian kita lihat ke saham berikutnya yaitu saham, oh ya sempat ya, coba bentar, tadi ada PNBN. PNBN itu udah sempat kena target satunya ya, kita pernah rekomendasi di 8 September. Ya, 8 September pernah rekomendasi, udah kena target satunya, jadi yang udah terasa cukup dengan target yang diberikan, silakan pertimbangkan untuk dijadikan area taking profit. Target 2-nya itu pernah disampaikan di level 2220, tapi kalau stop loss-nya di 1840 ya waktu itu ya. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait dengan saham PNIN. Kita bahas PNIN. PNIN juga bergerak impulsif ya, bergerak melewati resisten. Ini tidak peluang untuk bergerak menguat ke 1310. Supportnya ada di level Rp1.100. Itu dari PNIN. Kemudian kita lanjut ke saham berikutnya yaitu PNLF dan BSSR. PNLF. PNLF ini juga masih oke, pembentukan bahkan melewati resisten ini apabila nanti closingnya masih cukup bagus seperti ini, closingnya mungkin bahkan di atas pada level high sekarang, ada kemungkinan masih bisa mencapai ke level high berikutnya di 440 atau ke level 460 ke depannya. Kemudian kita lanjut ke saham BSSR. Nah, kita lanjut ke BSSR. Oke, ini gerakannya impulsif sekali, langsung pergerakan derajat itu juga kelihatan impulsif sekali. Mungkin bisa ditunggu ya kalau ini ya, kayak macam seperti ini, tunggu terjadi koreksi ke level area 4.800-an. Jadi menarik kalau menarik apabila nanti adanya pantulan daripada reaksi terhadap harga, terkena harga level tersebut. Kemudian kalau ini tunggu dulu ya, tunggu bentuk support karena ini koreksinya cukup tinggi ya, kurang risk reward rasionya kurang menarik lah kalau kita bilang. Kemudian kita lanjut ke saham, pertanyaan dari Bapak Tommy bertanya tentang saham Medco. Ya, kita belum bahas Medco ternyata ya. Medco, RMKE sama SMRA. Kalau kita lihat daripada saham Medco, itu dia melewati ada resisten di Rp1.020 dan ada peluang, kalau kita lihat Medco-nya ini ada peluang untuk bergerak melemah mungkin ya. Ini masih bisa menguat sebenarnya dari stokastik sih ya. Kalau dilihat ada bentukan divergence atau stokastik masih ada peluang menguat selama dia belum melewati area support 830 deh. 830 masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level 980 atau ke level Rp1.000. Kalau dia nggak melewati level support di 835, 830. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu saham RMKE ya, sama SMRA. Kita juga sempat kasih titik out itu masalah. Kita bisa perhatikan sampai targetnya atau belum. Kemudian ini ya, RMKE lebih ngarah bisa koreksi dulu ya, koreksi ke level resisten yang jadi support di 895 sampai Rp905. Ada peluang untuk dia koreksi dulu ke level tersebut. Kemudian kita lanjut ke saham SMRA. SMRA ya, sempat kena 670. Stokastik mulai arah ke bawah, kelihatannya lebih ada peluang untuk melemah ke level 6250
rupiah untuk ke depannya. 620, 625 ada kemungkinan ke arah sana daripada pergerakan saham SMRA ya. Kalau kita lihat daripada trennya juga. Kemudian kita akan bahas saham Telkom. Pertanyaan dari Bapak Eta. Tadi kita sudah bahas saham Telkom, lebih ngarah bisa turun ya. Jadi tunggu dulu aja, 4650 sebagai area resisten. Ada peluang dia bergerak melemah dulu, bahkan ini ya takutnya membentuk suatu pola head and shoulder. Peluang untuk bergerak melemah ke area 4.400 rupiah. Ini nanti kita tunggu ada pergerakan yang menarik atau tanda-tanda teknikal lainnya. Untuk saham Telkom, kita masih lihat dulu ada kesalahan, ada kemungkinan dia bergerak melemah. Pada yang mantul di sini dan menembus area sini dan bahkan menembus area resisten yang sini, kita tunggu dulu aja terlebih dahulu daripada pergerakannya. Kalaupun nanti akan jadi menarik, mungkin akan dijadikan rekomendasi kembali. Waktu kan sempat dijadikan rekomendasi, udah kena daripada target gua yang dekat-dekat gap di level 4.600 kalau nggak salah ya. 4580 waktu itu ada. Sempat kena target 2-nya, Telkom pernah diberikan, dan 2 yang kita pernah berikan di Telegram maupun di Firms ID. Kemudian ada yang bertanya lagi tentang saham SMGR dari Ibu Teresia. SMGR, supportnya itu di level 6.350 ya. Ini cenderung lagi ketahan di level 6.350. Kalau penahanan di level resisten terdekat di 6775. Ini akan menjadi menarik kalau dia lewat 6775. Jadi tunggu dulu aja lewat 6775. Apakah itu akan menjadi tanda menarik, dia bisa jadi akan bergerak menguat ke level 7025 ke depannya, sudah melewati area tersebut. Tapi sama ketahan kayaknya masih ada peluang untuk balik lagi ke support. Karena ini gerakannya saat cenderung kalau dilihat ini bearish disertai dengan satu jangka pendek yang terbentuk daripada saham SMPR. Oke, baik, terima kasih ya atas pertanyaan yang diberikan sampai saat ini, sampai jam sekarang. Dan terima kasih atas waktunya yang dipakai untuk menonton daripada salah satu acara edukasi kita atau acara Feeling Morning Market Call ini. Dan kami nantikan kehadiran daripada Bapak Ibu di seminar-seminar berikutnya, maupun seminar yang diadakan siang hari ataupun seminar pagi yang kita adakan setiap harinya kecuali pada hari libur. Terima kasih atas kehadirannya. Saya pamit undur diri terlebih dahulu.